Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemunculan pasukan Panji Hitam dari timur merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa kedatangannya bersamaan dengan kemunculannya Imam Mahdi. Imam Mahdi digambarkan sebagai sosok pria yang memiliki perilaku dan budi pekerti mirip seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadits dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi itu menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal budi pekertinya, tetapi tidak menyamai dalam rupa dan bentuk tubuhnya, yakni tidak serupa perihal sifat-sifat badaniahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Ketika hari kiamat tiba, Imam Mahdi akan mendapatkan dukungan penuh dari pasukan Panji Hitam dari timur. Sebelum masuk ke inti pembahasan, bantu support channel Spiritual of Universe dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk yang agung ini. Kita telah lama diperkenalkan tentang hadis-hadis akhir zaman. Kita juga selalu dan sering mendengar tentang hadis Nabi mengenai Ikhwan dan Asoib, satu kelompok yang dirindui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok inilah yang akan bersama-sama Imam Mahdi memerangi Dajjal. Kita juga mendengar tentang tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Tanda paling besar bahwa Imam Mahdi telah muncul ialah apabila seorang putra dari Bani Tamim menyerahkan Royatus Sauda atau panji-panji hitam kepadanya. Suku Bani Tamim berasal dari Jazirah Arab. Suku ini memiliki kedudukan terhormat di antara suku-suku lain di Jazirah Arab, baik pada masa jahiliyah maupun era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suku Bani Tamim dikenal sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling gigih melawan Dajjal di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa di akhir zaman akan ada seorang pemuda dari keluarga Bani Tamim yang akan datang bersama kelompoknya untuk menyambut Imam Mahdi. Dalam pertemuannya tersebut, seseorang dari Bani Tamim akan menyerahkan Royatus Sauda atau panji-panji hitam kepada Imam Mahdi. Nampak di sini betapa pentingnya Royatus Sauda atau panji-panji hitam itu. Panji hitam dari timur inilah yang kelak menjadi tentara Imam Mahdi yang akan memperjuangkan Islam di akhir zaman. Tentara ini tidak akan kalah karena mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentara ini juga akan menghapuskan Yahudi laknatullah yang membunuh ramai umat Islam masa kini. Tentara ini akan dipimpin oleh Al-Mahdi. Sekiranya ianya datang pada masa kita, sama-samalah kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang panji-panji hitam dari timur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi akan datang setelah muncul panji-panji hitam dari sebelah timur yang mana pasukan itu selalu tidak pernah kalah dengan pasukan manapun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang ramai daripada timur akan muncul, kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Al-Mahdi. Panji-panji hitam akan keluar dari Khurasan, setelah pemuda Bani Tamim bertemu Al-Haris Harras, dan pada masa itu juga kawan-kawan Al-Mahdi. Tentara-tentaranya keluar menuju Baitul Maqdis. Al-Mahdi akan dibayat di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim oleh sejumlah orang yang mengikuti Perang Badar, yaitu pemuda Bani Tamim dan pasukannya. Kemudian datang kumpulan orang dari Irak, dan para wali abdal dari penduduk Syam untuk berikrar kepadanya. Dan akan datang pula pasukan daripada Syam yang kemudiannya ditelan bumi di Al-Baida dekat Zulhulaifah. Semuanya binasa melainkan si pembawa berita sahaja. Hadis riwayat Abu Daud Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 314 orang yang diantaranya adalah perempuan.
bergabung dengan Al-Mahdi yang akan bertindak ke atas setiap pemimpin yang berbuat zalim dan menegakkan keadilan seperti yang diharap-harapkan oleh semua orang. Setelah itu, tidak ada kebaikan lagi di muka bumi ini yang melebihi kebaikan pada masa Al-Mahdi. Pembawa bendera Al-Mahdi adalah seorang lelaki daripada suku Tamim yang datang dari timur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu semua melihat panji-panji hitam datang dari arah Khurasan, maka sambutlah ia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salju. Sesungguhnya di tengah-tengah panji-panji itu ada Khalifah Allah yang mendapat petunjuk." Maksudnya ialah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Nuaim Al-Hakim. Sebelum Al-Mahdi muncul, As-Sufyani akan muncul dengan 360 pasukan berkuda. Kemudian dengan diiringi 30.000 pasukan yang dipimpin oleh Kalb, yaitu bapak saudaranya. As-Sufyani kemudian mengerahkan laskarnya ke Irak. Dalam serangan ini, 100.000 orang terbunuh di Zaura, yaitu suatu bandar di timur. Setelah itu mereka menyerang Kufah pula. Ketika itu muncullah panji-panji hitam dari timur. Lantas ada satu pertanyaan, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami dapat mengenalinya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia adalah dari keturunanku. Perawakannya mirip kepada Bani Israel, seolah-olah wajahnya bercahaya-cahaya laksana bintang, pipi kanannya bertahi lalat hitam. Dia tampan orangnya, yang berusia 40 tahun. Dia akan didatangi oleh wali-wali abdal dari Syam, tokoh-tokoh nujabat dari Mesir, Asoib dari timur dan para pengikutnya. Sentiasa akan ada satu toifah dari kalangan umatku yang sanggup menzahirkan kebenaran. Mereka tidak dapat dikalahkan oleh orang-orang yang menentangnya, hinggalah datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala hari kiamat." Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, "Ketika kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang sekumpulan anak muda dari kalangan Bani Hashim. Apabila terlihat mereka, maka kedua-dua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilinangi air mata dan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah. Kami pun bertanya, mengapakah kami melihat pada wajah Rasulullah sesuatu yang tidak kami sukai? Rasulullah menjawab, "Kami Ahlul Bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia. Kaum kerabatku akan menerima bencana dari penyingkiran selepasku kelak sehingga datang suatu kaum dari timur yang membawa bersama-sama mereka panji-panji hitam. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya, maka mereka pun berjuang dan memperoleh kejayaan, lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu. Tetapi mereka tidak menerima sehingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, seperti halnya bumi ini dipenuhi dengan kedurjanaan sebelumnya. Siapa yang sempat menemuinya, maka datangilah mereka itu, walaupun terpaksa merangkak di atas salju. Sesungguhnya dia adalah Al-Mahdi." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Al-Hasan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bala yang akan menimpa kaum keluarganya, hinggalah Allah mengutus panji-panji hitam dari timur. Siapa yang menolongnya akan ditolong pula oleh Allah. Siapa yang menghinanya akan dihinakan pula oleh Allah, hingga mereka mendatangi seorang lelaki yang namanya seperti namaku. Mereka pun melantiknya memimpin mereka, maka Allah pun membantu dan menolongnya. Hadis riwayat Nuaim bin Hamad. Akan datang panji-panji hitam dari timur, seolah-olah hati mereka adalah kepingan-kepingan besi. Siapa mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbaiatlah kepada mereka, sekalipun merangkak di atas salju. Hadis riwayat Al-Hafiz Abu Naim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan keluar seorang lelaki dari seberang sungai yang dikatakan Al-Haris bin Harras, yang di hadapannya ada seorang lelaki yang dikatakan Al-Mansur. Dialah yang akan memudahkan urusan atau membela keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pihak Quraisy yang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib setiap mukmin menolongnya. Wajib setiap orang mukmin menerimanya." Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Al-Baihaqi dan Al-Husin. Ketika zahir Al-Mahdi,
Menyerulah malaikat dari atas kepalanya, "Ini Al-Mahdi Khalifah Allah, maka kamu ikutilah dia." Seluruh manusia tunduk dan patuh kepadanya dan mengecapi kasih sayangnya. Sesungguhnya Al-Mahdi itu menguasai timur dan barat, dan adalah yang berbayat kepadanya di antara rukun dan makam. Yang pertama adalah sejumlah pasukan Badar 314 orang. Kemudian Abdal dari Syam mendatanginya, diikuti oleh Nujabak dari Mesir dan Asoib dari timur. Setelah itu Allah mengutus kepadanya tentara dari Khurasan dengan panji-panji hitam, dan mereka menuju ke Syam. Allah mengutus kepadanya 3.000 malaikat, dan ahli Asyabul Kahfi adalah tentara pembantunya. Sesiapa yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika umatku sedang rusak, baginya 100 pahala syahid. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada 3 orang adik-beradik yang saling berperang sesama sendiri berhampiran tempat simpanan Ka'bah kamu. Ketiga-tiganya adalah anak seorang khalifah. Kemudian tidak seorang pun antara mereka yang menjadi khalifah. Kemudian muncullah bendera hitam dari arah timur, lalu mereka membunuh kamu semua yang sedang berperang saudara itu, dengan satu pembunuhan yang sangat banyak, belum pernah berlaku sebelum ini oleh sesuatu kaum. Kemudian Rasulullah menuturkan sesuatu yang tidak saya ingatinya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Apabila kamu semua melihatnya, hendaklah berbayat kepadanya walaupun terpaksa merangkak di atas salju. Karena dia adalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Mahdi." Akan ada orang-orang yang keluar dari sebelah timur, lalu mereka mempersiapkan segala urusan untuk Al-Mahdi, yakin pemerintahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apabila keluar panji-panji hitam dari arah Khurasan, tidak akan ada sesuatu apapun yang dapat menolaknya hinggalah dibacakan di Ilya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas khilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.